dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, the real white coffee. Sebelum masuk ke Capres, yang jelas yang di depan mata saat ini adalah perhelatan pemilu legislatif. Ada 12 partai yang akan bertarung dan kita memilih wakil-wakil rakyat. Seberapa menarik dan seberapa penting sih sesungguhnya kalau kita bicara legislatif, Kak Glenn? Iya, penting itu justru yang akan menentukan gitu nanti. 90% muka lama loh yang mencalonkan diri lagi. Itu dia yang menurut, karena ini kan kelihatan bahwa partai ini kaderisasi partai itu kan tidak berjalan gitu. Justru kaderisasi ini muncul seolah ya instan sifatnya pada saat menjelang mau pilkada atau pemilu itu baru muncul gitu. Teman-teman Anda artis banyak yang jadi calon legislatif? Iya, itu dia, karena hari ini kalau menurut saya justru popularitas kayak ajang cari bakat gitu ya. Kayak saya ngelihatnya seperti demikian gitu. Atau pertanyaannya, Anda sendiri mencalonkan? Saya tidak, Pak Bria. Tidak atau belum? Tidak, saya tidak terpikirkan karena saya ngerasa bahwa lewat musik saya bisa jadi alat kontrol sosial yang lebih efektif karena saya bisa di luar lembaga itu. Anda juga seperti itu, Mas Saya Jody? mendukung pemilu legislatif ini karena kita sudah lupa sama lingkungan bangsa ini. Dengan adanya pemilu legislatif kita jadi ingat sekali sama fungsi pohon, yaitu alat untuk memaku gambar-gambar calon. Jadi masyarakat fungsi pohon itu ternyata untuk memaku gambar. Sekarang dibatasi, tidak akan seramai 2009 karena dibatasi. Tapi tetap saja ya. Usul Karena pohonnya juga sudah usulnya ditebangin. ke depan itu nanti ini terakhir aja. Karena negara ini kan ada 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Dan harus diperkuat oleh presidential system yang bagus. Untuk itu, pemilihan presiden di depan dulu. Harus di awal. Harus di awal, baru... Tidak perlu presiden didukung oleh partai politik yang enggak, kuat. setelah itu baru parlemen. Kalau enggak kayak parlementer, ini ya presidential itu jadi banci. Jadi makanya kalau ada yang gamang-gamang ini ya karena sistemnya seperti ini. You have to create strong leader nanti ke depan. Enggak, tapi sekarang kan ini Nana, beberapa masih ini Mas Jody, masih deg-degan juga karena upaya Yusril Iza Mahendra untuk judicial review bahwa pemilu serentak, artinya presiden sama itu Jangan sekarang serentak. Ya di Amerika aja. Oh, pemilu. Tapi kalau itu berhasil, yang jelas akan lebih banyak lagi orang yang bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Iya. Apakah itu bagus? Semakin banyak pilihan semakin bagus, Pak Jaya? Ya, oke. Ya, silakan kalau ada yang nekat, ya, ini tergantung Jokowi. Ya, kalau Jokowi maju ya saya. Oke, saya tantang sekarang. Kalau memang Jokowi jadi presiden, habis itu kita rajakan. Karena saya termasuk orang yang tidak percaya pada demokrasi. Demokrasi itu klinik, demokrasi itu bullshit. Ya. Jokowi maju, habis itu jadi raja. Habis itu sistem monarki konstitusional. Enggak, tetap jadi Demokrasi raja. itu klinik. Dari mana argumennya demokrasi itu klinik? Kita nggak boleh mengklinikkan keris. Saya heran sama ahli-ahli survei, termasuk Yunarto Wijaya dan lain-lain itu. Termasuk Burhan Mutadi, Denny J.A. Kita ilmiah, keris diklinikan, mengunjungi makam diklinikan. Demokrasi itu klinik. Bagaimana sebuah kebenaran ditentukan oleh benarnya orang banyak. Kebenaran ditentukan oleh para ahli. Yang memilih ahli itu siapa? Yang memilih ahli itu lembaga-lembaga institusional ya lembaga pendidikan. Dari situ orang bisa jadi ahli jembatan, ahli tata kota. Nggak bisa kebenaran, kita bikin jembatan yuk, tanya ke masyarakat. Berarti Mbak Tejo itu tidak percaya pada kemampuan rakyat untuk memilih. Berarti rakyat itu suaranya nggak penting. Kita merujuk dari Islam aja deh, dari mazhab Al-Ghazali. Al-Ghazali menentukan ada 3, benar yang sejati, benarnya sendiri, dan benarnya orang banyak. Yang betul benar yang sejati, benarnya sendiri nggak betul juga. Jadi suara Kakak Glenn, suara Mas Jody, suara saya, suara Jaya Suprana itu tidak penting? Tidak penting kalau misalkan soal musik, misalkan. Soal musik saya lebih nanya ke Mas Jody atau soal Gimana, jamu Kak? atau Mas. Soal Bagus. jamu saya nanya ke Mas. Udah bagus loh demokrasi kita. Makanya harus kita pimpin. Maksudnya, mungkin raja Anda itu yang kalau di saya, ilmiah saya, guided demokrasi. Demokrasi kita dilakukan terpimpin, tapi sesuai dengan tantangan digital. Zaman Soekarno masih zaman analog. Oke, Nana, sorry. Apa yang bisa Nana harapkan kalau di sebuah negeri yang rating tertingginya itu justru acaranya nggak mutu? Gitu. Nah, bukan, rating tertingginya
justru, nah itu massa memang begitu. Nah, demokrasi mengajarkan pendapat pada massa. Gimana Cina sudah sampai ke bulan? Oh, jadi nggak perlu pemilu. Ini berarti Bukan, pemilu ini untuk menentukan presiden, bilang Jokowi jadi raja, habis itu nyari perdana menteri. Anda ya benernya juga satu hal itu. Dulu kita di sekolah di Amerika dibilang hanya dengan sistem demokrasi akan menjadi seperti ini makmurnya di Amerika. Tapi ternyata sekarang Amerika pinjam duit dari Cina. US Treasury bond 1.4 billion now. Iya, Tanpa demokrasi lahir. Oke, saya mau lempar ke Kakak Glenn. Gimana Kak Glenn? 1.4 trillion. Menurut aku sih, ya menarik juga pendapat dari Mas Jiwo. Tapi Lo harus menarik. Iya. Sorry, aku potong. Begitu lahir, seluruh Brunei itu milik Hasan Bolkiah. Oke. Jadi dia nggak perlu nambah kekayaan. Di dalam demokrasi, kere bisa jadi pemimpin. Nah ini yang nambah kekayaan. Tapi gimana Kak Glenn? Tapi menurut aku ya kita harus kembali kepada founding fathers-nya kita gitu Mas Jiwo. Karena hari ini jujur, gap antara generasi itu jauh sekali gitu yang terjadi. Hari ini gap generasi yang mereka udah nggak peduli tentang Indonesia hari ini, maksudnya pemimpin, siapa yang memimpin itu mesti dipikirkan karena mereka adalah pemimpin ke depan gitu. Dan menurut aku suara mereka juga menjadi penting. Suara anak muda itu menjadi penting. Dan gitu. kelas menengah kita makin lama makin banyak. Dan menurut saya ini yang perlu disambung gitu. Pemikiran Mas Jiwo, pemikiran banyak orang. Itu sebabnya rekonstruksi Indonesia itu harus dimulai dengan jalan memang bagaimana saya yakin Soekarno itu memulai memikirkan Indonesia ke depan itu dengan jalan diplomasi kebudayaan itu sudah dipikirkan duluan gitu. Contoh saya bisa bilang demikian kenapa? Karena 5 tahun setelah Indonesia merdeka itu ada studio pertama namanya Lokananta. Yang which is di situ ada begitu banyak identitas kita gitu. Dan ini permasalahan kita hari ini. Kita berpikir secara politis masyarakat dipikir di bawah situ, tapi identitas itu ditinggalkan gitu. Jati diri. Jati diri Nah, tinggalkan. ini jati diri. Saya terpaksa bela murid saya. Dia kasihan dari tadi dia selalu diragukan. Begini, tanggal 3 Desember yang lalu, Presiden SBY datang ke Trowulan. Kemana? Trowulan. Trowulan itu adalah prasasti bangsa Nusantara, bukan hanya Indonesia, bangsa Nusantara. Ya, kejayaan kita terbukti dalam sejarah adalah di zaman Majapahit. Anda bayangkan armada waktu Inggris pada waktu itu, kapalnya saya baru bisa menumpang kira-kira 90 orang sudah menganggap hebat. Di sini sudah ratusan Majapahit. Ya. Dan negara kita betul-betul gemah ripah loh Jinawi dan segala macam itu dia. Karena apa? Sistemnya bukan demokrasi, bukan monarki. Ya, sistemnya adalah Nusantara. Yaitu ada seorang yang disebut raja. Saya tidak tahu Hayam Wuruk waktu itu disebut apa. Mungkin bukan raja sebutannya kan. Sebab pada waktu sebutan nggak penting. Tapi yang penting Hayam Wuruk raja, Gajah Mada Perdana Menteri. Itu yang sebetulnya harus kita tuju sekarang. Saya itu kasihan kepada Gus Dur. Ya, kasihan kepada Mbak Mega. Termasuk saya pun kasihan kepada... Berarti kasihan pada Glenn loh, dia pembela Gus Dur Nur Wahid loh. Loh, kasihan kan namanya bela kan. Kasihan kenapa? Karena beliau harus menangani negara ini sebagai representatif sekaligus sebagai manajer. Saya di perusahaan saya yang kecil saja, saya representatif. Tapi yang manage ada orang lain. Yang mampu akuntansi, yang mampu ilmu. Kalau di pemerintah... Anda kasihan sama SBY tidak sekarang? Kan saya bilang Tadi kasihannya cuma sama Gus Dur dan Mega, tidak sebut SBY, makanya saya tanya. Saya tadi sebetulnya nyebut SBY dipotong sama dia. Saya kasihan. Ya, saya kasihan kepada siapapun. Saya pun akan kasihan pada Jokowi. Kalau nanti dia tidak punya Perdana Menteri. Oh, ini sudah dengan asumsi Jokowi pasti presiden. Jangan asumsi dulu. Kalau saya kan kan andai kata, andai kata itu. Jadi memang beliau ini mari kita kembali kepada kebudayaan kita. Jati diri bangsa kita ini bukan Amerika, bukan Jerman, bukan Cina, bukan Jepang, tapi Nusantara. Nanti andai kata itu betul-betul ada yang terpilih, monggo. Ya, kita dukung dia supaya jadi raja atau apa ya istilahnya. Ini gawat kalau kesimpulan Mata Najwa mendukung jadi raja, ini gawat.
Dan istilahnya tetap aja supaya kita tetap presiden. Tetap presiden. Tapi di Singapura, kalau Singapura bisa, why? Makanya Iya. presidential system kita perkuat. Iya, diperkuat saja. Diperkuat. Tuh, ini. Guided demokrasi kita perkuat. Iya, Mengguided Pancasila, mengguided Bhinneka Tunggal Ika, plural, mengguided Undang-Undang Iya, Dasar 45 jadi itu. bukan istilah demokrasi itu memang saya punya bukunya. The worst export from United States. Gimana kalau kita ganti kata demokrasi dengan gotong royong? Why not? Ulu Why bis not? kalau tadi. Boleh. Ya, untuk bareng. Why not? Itu Sesuai jalur ya. lebih bahasanya tidak ke Demokrasi barat-baratan. gotong royong. Iya, Iya. demokrasinya Dalam demokrasi di langit. banyak lucunya demokrasi. Ya habis demokrasi Ya, dari tadi kan permasalahan ini kan masalah sentence. Ada yang bilang klinik, ada yang bilang- Jadi buat yang aku bilang ya klinik, Mbak Dede. sederhana gitu. Kalau hari ini aku sih realistis aja Najwa. Hari ini masyarakat ada pada beban yang sangat, kita bicara Indonesia Timur Barat Tengah. Permasalahan yang semua tersentral di Jawa, di Barat gitu. Bagaimana dengan masyarakat di Indonesia Timur? Bagaimana dengan masyarakat yang jujur buat saya kalau bicara rekonstruksi sejarah kembali bahwa banyak sekali hal-hal yang belum jelas masalah sejarah, pelurusan sejarah di bangsa Iya, ini. kalau itu. Legacy yang terbesar yang ditinggalkan oleh SBY ya mungkin yang bisa saya ingat ya yang di kepala saya ya pembuat album aja.